itu ada guanya, Heeh. terus di situ ada kayak mata airnya gitu, Mister. Oh, ada gua, ada mata airnya juga. Iya, Mata airnya itu keluar dari dalam guanya. saya kurang tahu, Mister. Yang jelas itu warga katanya di situ memang ada mata airnya. Soalnya saya sendiri pun belum pernah datang ke tempat situ. Bermalam di situ selama 1 minggu, pastinya ada yang curi-curi. Wah, nauzubillah, jangan kayak gitu deh, Mister. Ya udah, ini ditolak nih 20 juta 1 minggu nih. Saya tolak, Mister. Wah, Saya ditolak teman-teman. Wisma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Mister. Mister sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Mbak Isma. Alhamdulillah. Ini ada satu pembahasan nih Mbak Isma, yang mungkin akan menghebohkan juga Mbak Isma. Wah, apa tuh? Ini sesuatu yang viral ya, tentang orang yang mati hidup lagi di Bogor. Orang yang mati hidup lagi Ya, di Bogor. pernah lihat nggak di TikTok, di berita, di Facebook juga banyak? Kalau nggak salah yang cowok ya? Ya, Oh iya ya, saya pernah lihat, Mister. Cuma itu hanya sebentar aja, langsung saya ini aja, nggak begitu saya ini. oh nggak tertarik ya? Iya, langsung saya lewatin Iya. aja gitu. Soalnya Mbak Isma biasanya tertariknya yang apa? Yang pargoy-pargoy atau yang gimana? Ah, enggak sih, Mister. Oh, Saya enggak. nggak begitu ini kalau ada yang lewat di TikTok gitu. Oke, ya ini buat teman-teman aja yang di rumah mungkin juga pernah melihat yang tayangan di Bogor tersebut ya. Ini sesuatu yang cukup menggemparkan juga bagi dunia kesehatan ya. Ini tuh terjadi ketika ada orang ya, dia itu langsung dari rumah sakit dibawa dengan ambulan dan orang tersebut sudah dimasukkan ke peti mati, dikirim ke rumahnya. Dan di rumahnya sontak kaget, keluarganya kaget. Kok keluarga saya ada yang meninggal? Kaget. Memang itu keluarga, rumah itu memang itu keluarganya. Cuman kaget, nggak tahu dari mana, kabarnya dari mana, kok tiba-tiba ada ambulan datang dengan membawa peti mati, ya, dan di dalamnya itu ada keluarganya. Sontak keluarganya itu penasaran teman-teman dan membongkar ya, dibongkarlah peti mati tersebut dan di situ memang ada keluarganya. Tetapi kagetnya lagi keluarganya, orangnya itu masih bernafas teman-teman. Itu waktu baru dibuka, Mister. Iya, betul itu. Ah, Masya Masih Allah. bernafas gitu. Ini kan membuat shock keluarga kan? Iya, iya, Mister. Ya kan? Dikira dipermainkan atau bagaimana gitu kan? Mm-mm. Ini shock bernafas dan akhirnya ramai. Tetangga datang, semuanya datang melihat ya. Dan atas bujukan semua orang dibawa lagi ke rumah sakit, entah itu rumah sakit yang sama atau yang bukan ya. Dan di situ dirawat dengan intens dan alhamdulillah terselamatkan ya dengan bantuan oksigen dan segala macam. Ini terselamatkan ya. Ini Alhamdulillah. iya, ini bisa kita saksikan di video berikut ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat videonya. Ya, ini teman-teman. Ini itu adalah orangnya. Ini dari dalam peti mati seperti ini. Ya. Nanti ketika diperjelas terlihat ada detak ya, detakan jantung, bahkan perutnya itu kempis-kempis Oh, masih. bergerak, Mister. Iya. Ya, Oh, ini gitu ya, ya. ya, ini bisa dilihat teman-teman ya. Perutnya itu kempas-kempis ya teman-teman ya. Bahkan orangnya pun kepalanya masih bergeleng-geleng kayak gini. Ini sesuatu yang mencengangkan ya. Ini banyak orang juga. Masya Allah. Ini cukup menyedihkan ya. Ini direkam di rumah keluarga tersebut ya. Ini kakinya aja masih bergerak Iya, masih teman-teman. bergerak itu. Cuma gerakannya itu kayak lemes banget ya, Mister Iya, ya. emang udah ini sih ya. Atau mungkin udah kayak udah lama di peti gitu ya, Mister ya. Nggak Bisa makan jadi. atau gimana gitu ya. Bisa jadi. Mm-mm. Ini kejadian yang sudah dibawa ke rumah sakit ya. Ini dibantu selang oksigen juga dan alhamdulillah sudah bisa bergerak dan infonya sekarang itu sudah selamat gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Bapak ini masih tertolong hidup ya. Iya, Mister. Iya. Dan ini menurut Mbak Isma itu jika terjadi ya masih hidup terus dikubur, ini rasanya itu bagaimana Mbak Isma? Bisa dibayangkan nggak? Oh, saya nggak bisa membayangkan, Mister. Apalagi kalau ini kalau di dalam peti kayak gitu udah buat nafas susah kan, Mister? Iya. Iya ya, apalagi ditambah di pemakaman, Iya. ditimbun tanah. Wah, saya nggak bisa bayangin sih, Mister sih. Iya, ini justru malah seperti kayak adegan pembunuhan ya. Iya, Mister. Iya.
dan bahkan meninggalnya pun mungkin kondisinya itu akan merasakan sangat sakit yang luar biasa. Mm-mm. Soalnya itu matinya itu perlahan, kayak nggak punya oksigen, pengap-pengap kayak gitu. Pasti Iya. kan kayak dicekik rasanya seperti itu. Ya, ini alhamdulillah masih beruntung sekali orang itu ya, masih bisa diselamatkan ya Mbak Isma ya. Untungnya itu pihak keluarga memastikan di dalamnya loh, memastikan bahwa itu keluarganya, dia sudah nggak ada gitu, Mister. Kalau nggak dipastiin, bisa terjadi hal yang seperti itu, Mister. Ini menurut Mbak Isma ya, ini tuh dia ini kenapa kok bisa kayak gini? Ini menurut segi pandang hal mistik biasa, kita kan selalu membahas tentang hal mistik. Iya, ini kalau menurut saya, Mister, dari saya lihat di video ya, Mister, Mm-mm. mungkin si beliau dia itu kayak mati suri, Mister. Mati suri. Iya, jadi Hmm, kalau mati suri kan bener-bener dia itu udah meninggal, tetapi dia hidup hidup kembali gitu, Mister. bisa jadi masuk akal jika Mm-mm. memang mati suri. Iya, atau mungkin juga dari bapak itu dia kayak memiliki penyakit kelainan gitu, Mister, yang mengakibatkan detak jantungnya itu berhenti berdetak. Oh, seperti itu ya. Iya, Mister. Tapi dari pandang magic ya, magic dan mistik ya. Iya, Ini menurut Mbak Isma itu ada sesuatu yang aneh nggak? sesuatu yang aneh. Iya. Biasanya kan ada ini ya teman-teman ya, ketika orang mati suri itu ada yang mendampingi gitu. Ada yang mendampingi. Iya. Mau dilihat lagi videonya? Boleh, Mister. Oke, ini buat segi pandang dari Mbak Isma ya. Iya. Ya, silakan diamati. Ada sesuatu yang janggal atau enggak? Ya, teman-teman yang di rumah juga mengamati ya. Ada sesuatu yang janggal atau enggak? Apakah ini memang malaikat salah mengambil nyawa atau bagaimana? Kayaknya mungkin mungkin ini, Mister. Kayak dia itu masih diberi kesempatan gitu, Mister, untuk hidup kembali. Mm-mm. Jadi dia bisa hidup kembali mungkin untuk dia itu jadi lebih baik atau gimana gitu, Mister. Ya, betul. Dan ini ya, ini saya melihat ya, Mbak Isma ya. Iya. Ini ada sesuatu di sini ya. Ini yang kosong nih teman-teman ya, Di di mana, area yang Mister? Oh kosong iya. itu ada sedikit sesuatu ya. Ini karena wujudnya itu yang saya lihat itu putih ya. Jadi di sini hampir nggak terlihat jelas. Ini ada sesuatu yang putih ya wujudnya. Kan Ini mendampingi ya, Mister. iya, iya. Mungkin ini yang mengantar si ruhnya itu kembali ke raganya. Iya, mungkin, Mister. Iya. Dan ini pun sepertinya meninggalnya itu belum lama gitu tuh, teman-teman. Hmm, Nauzubillahimindzalik, mudah-mudahan keluarga kita jangan sampai ada yang seperti ini ya. amin. Iya, oke cukup. Tetapi ini tetangga saya ada yang kayak gitu, Mister. Tetangga Mbak Isma ada yang kayak gitu juga. Iya, ini belum lama, Mister. Kayak gitu. Dia itu bener kayak mati suri, Mister. Hmm, Cuma ini waktu dimandiin, kan udah dibawa ke rumah sakit juga ya, Mister ya, iya. teman-teman. Ini udah dinyatain meninggal. Terus si jenazahnya dibawa ke rumah Mm-mm. dan di rumah itu dimandikan dulu, dibersihkan. Itu masih nggak ada respon apa-apa gitu. Tetapi pada saat jasadnya itu mau dipain kain mori, Iya kain kafan. ya kain kafan, itu dia langsung matanya itu kebuka, Mister. Kan Bau. jadi kaget semua yang di situ. Soalnya yang tahu di situ tuh udah meninggal gitu. Tapi tiba-tiba waktu dibungkus benar-benar matanya itu membuka, Mister. Bikin kaget semua orang dong. Iya, iya, ada yang takut, ada yang heran, tapi itu beneran nyata. Ini tetangga saya sendiri, Mister. Dan sekarang pun orangnya masih hidup kok, masih sehat. Astagfirullahaladzim. Iya, Mister. Pernah bercerita dengan orang yang meninggal itu, yang mati suri itu enggak? Tahu-tahu kan mungkin ada cerita di sana ngapain, diapain ya gitu loh. Pernah enggak? Banyak, Mister. Ini banyak sekali orang yang mengalami mati suri, mereka itu bercerita ke saya yang malah alami di sana. Tetapi ceritanya itu berbeda-beda. Saya aja sempat heran, teman-teman. Dari
beberapa orang yang cerita ke saya itu pengalaman mereka berbeda-beda pada saat yang mereka alami di sana gitu. Ini yang pertama ya, Mister ya. Mhm. Beliau itu bilang ke saya, katanya beliau itu di sana disiksa. Auzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Disiksa gitu Mister di sana, sampai katanya badannya itu sakit-sakit semua, panas ini gitu. Dan terus ada yang bilang juga ke saya, katanya waktu di sana dia itu diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan dan di sana katanya tempatnya luar biasa, Masya Allah indah banget gitu katanya Mister. Melebihi keindahan tempat yang paling indah di dunia ini. Itu berkali-kali lipatnya Mister di sana. Contohnya apa? Tentunya bercerita dong. Iya iya bercerita. Katanya di sana dia itu diajak jalan-jalan, terus dia melihat banyak pohon yang rindang-rindang, tempatnya itu sangat subur, indah banget, banyak bunganya. Dan dia bilang di sana itu ada pohon, pohonnya itu rindang banget, tetapi itu kayak pohon emas gitu, Mister. Pohon emas. Iya, pohon emas. Saya aja heran. Itu beneran atau enggak gitu. Saya sampai nanya, "Ini kamu beneran kayak gini 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 gini?" Dan dia bilang, "Iya, Mbak Isma, ini saya beneran, saya mengalami hal itu." Kayak gitu, Mister. Oh. Iya. Dan ini yang ada yang cerita lagi ke saya, katanya dia itu memang kayak disuruh pulang gitu. Mungkin belum waktunya ya kali ya, Mister ya. Oh, disuruh pulang. Iya, disuruh pulang. Ini seperti kejadian yang dialami oleh artis-artis Indonesia ya. Ini ada juga artis Indonesia yang mengalami hal seperti ini. Tentunya kalian juga kenal dong dengan yang namanya Reza Arab ya. Dia itu sempat mati suri juga ya. Hmm, Dia bercerita di channel Denny Sumargo ya. iya Dia gimana, Mister? bercerita itu ketika dia mati suri ya. Padahal matinya itu sekitar kalau nggak 9 jam ya 10 sampai 12 gitu. Ya, dia itu meninggal ya mati suri. Katanya itu dia bercerita di sana itu dia bermain di bawah pohon ya. Iya. Katanya itu hamparan rumput yang sangat luas sekali, Mm-mm. rumputnya indah. Dan dia bermain ya, katanya bermainnya nggak lama, hanya mungkin setengah jam. Iya. Nah, di situ dia bermain, disuruh pulang sama ibunya. Oh, disuruh pulang. Iya, ibunya, ayo pulang, udah lama kamu mainnya di sini. Oh, Masya Set, Allah. dibawa pulang, tiba-tiba dia bangun, ya, di rumah sakit, sudah dibawa ke kamar mayat, Waduh. dan sontak orang di situ kaget. Hmm. "Oh, ada apa ini? Gitu. Ada apa ini? Gitu kan. Mm-mm. Ya itu yang diceritakan oleh Reza Arab seperti itu. Syarab. Oh, Heeh, iya, iya, mungkin iya. banyak orang yang sudah tahu ya tentang masa kecil Reza Arab yang dulunya sebelum dia mati suri dia itu punya penyakit serangan jantung yang sangat hebat ya. Ketika Hmm. dia mati suri ya, dia bangun, dia udah nggak punya penyakit jantung. Oh, Masya Allah. Jadi sembuh malah ya, Mister? Ya, semuanya normal gitu. Ini Hmm. sesuatu mukjizat yang sangat luar biasa menurut saya. Iya, Mister. Iya. Mister, ini saya ada berita juga. Ini berita ini juga sempat viral juga, Mister. Ini belum lama. Apa itu Mbak Isma? Oh, Eh, saya nggak tahu. ini bahan sudah saya berikan ke kru. Nanti saya minta kru untuk ditayangin ya. Kru, saya minta tolong tayangin bahan yang tadi saya udah kasih ya. Ini kok kru nggak ada yang bicara ke saya sih? Oh, nggak ada ya? Nggak ada sih. Oh, nih, ini Mister. Ini itu batu besar banget kan, Mister? Iya. Nah, ini itu batunya di Cianjur, Mister. Cianjur, berarti Iya, deket dong. iya Cianjur bagian selatan ini yang saya dengar. Dan ini tuh di situ warga itu nggak ada yang tahu teman-teman asal usul dari batu ini. Dan batu ini di situ itu dijulukinya itu kayak batu iuh gitu, Mister. Maksudnya batu iu itu apa? Ini batu iuh diambil dari segi manfaat dari batu itu katanya. Katanya sih dari orang-orang yang di situ, Mister. Tapi ini Hmm. anehnya itu ada yang bangun rumah di situ, Mister. Di bawahnya kan bahaya banget kan. Hmm. Ini Mister sebelumnya pernah dengar nggak soal ini, Mister? Kalau soal batu ini sih belum pernah. Oh, Yang belum pernah. sedang saya amati itu, Iya, coba amatin aja, Mister. ini tuh banyak sekali aura mistiknya loh. Oh, Masya Allah. Iya, Mister, itu di orang-orang di situ sudah kayak mengkeramatkan batu itu, teman-teman. Kayak benar-benar dikeramatkan, Mister. Wah, ini perlu ke sana nih saya ini. Ini penasaran sekali nih. Oh. Ini ada apa saja di sini? Ini
Di dalam situ katanya ada guanya. Gua? Iya, ada guanya. Nih lanjut Guanya? aja, Kru, lanjut aja. Ada guanya nih. Itu ada guanya. Heeh. Terus di situ ada kayak mata airnya gitu, Mister. Oh, ada gua, ada mata airnya juga. Iya. Mata airnya itu keluar dari dalam guanya? Saya kurang tahu, Mister, yang jelas itu warga katanya di situ memang ada mata airnya. Soalnya saya sendiri pun belum pernah datang ke tempat situ, Mister. Perlu ini kita ke sana? Iya, boleh banget, Mister. Iya, perlu juga izin karena ini beda banget dari tempat kita ya. Takutnya Iya. ini tempat keramat bukan? Oh, ini ya yang Iya, iya yang betul. ada aliran mata airnya ya? Mm-mm. Iya, Mister. Oh. Itu di dalam katanya itu gelap banget. Ini ada orang yang coba masuk tuh. Oh iya. Gitu, Mister. Oh iya. Coba Ini di boleh saya kendalikan dari sini nggak, Iya, Bro? iya boleh aja, Mister. Oke, ini saya ada banyak yang penasaran ini. Oh, boleh. Oke. Oh, ini deras juga ya? Iya, Mister. Airnya cukup kenceng loh. Ini langsung dari dalam guanya gitu. Iya, Mister. Wow. Dan saya juga sempat dengar teman-teman katanya di bagian atas juga memang ada kayak gitu juga, Mister. Kayak genangan air gitu di atas. Ada Lihat. genangan air. Iya, di atas. Ini batunya. Wow. Iya. Tapi yang saya lihat ya memang ini batu benar-benar keramat menurut saya ya. Bukan batu sembarangan gitu, Iya. Mister. Ataukah mungkin karena dikeramatkan oleh orang-orang setempat ya. Iya. Jadinya kan kayak setan itu suka banget ya. Apalagi saya takut dengan tempat itu ada apa. Jadi Mm-mm. ya akhirnya setan mendiami tempat itu gitu. Iya, ini Iya. warga juga bilang loh, Mister, katanya banyak sekali kayak makhluk halus yang keluar masuk dari batu itu. Pantas. Saya juga Heeh. melihat sekilas tadi. Dan ini anehnya itu ada rumah di samping. Di Kenapa nggak bawahnya dibongkar aja batunya? itu katanya batunya itu emang gak bisa geser atau gimana gitu, Mister. Ya batu besar nggak mungkin bisa geser, Iya, tapi dibongkarnya mah tetap bisa. kalau itu saya nggak tahu, Mister, itu mungkin warga di situ udah mengkeramatkan atau gimana gitu kan ya, Mister ya. Jadi nggak ada yang berani ini, Mister, untuk memindahkan atau menghancurkan batu itu, Mister. Ini ya teman-teman ya, ini mohon maaf ya kru ya, saya alihkan, Iya, nggak saya apa-apa, Mister. mengambil alih ya. Mm-mm. Ini ada kejanggalan. Gimana? Ini nanti saya, ya, oke bentar lagi. Ya, Ada yang aneh kah? oke saya stop dari sini. Mm-mm. Lihat nggak teman-teman, di gambar pojok bagian kanan itu terlihat wajah ya. Teman-teman lihat nggak ada wajah ya, seperti seorang perempuan. Mbak Isma lihat kan? Lihat, Mister. Ya, ini tuh wajah seperti orang perempuan ya. Di sini ada rambutnya, ada matanya, ada hidungnya, dan ada bibirnya teman-teman. Ya, ini Mm-mm. wajah ya. Tapi wajahnya yang saya lihat bukan wajah orang Indonesia. Orang Indo, bukan Ya, pribumi berarti ya, Mister ya. ya. Ini benar nggak menurut Mbak Isma? Eh, ini teman-teman, ini menurut saya ya, dari yang saya lihat juga, ya Mister, ini memang di situ ada yang menunggu ya. Dia memang perempuan, tapi ya betul kata Mister, Mm-mm. bukan bukan orang pribumi. Jadi dia kayak ini mungkin ya, Mister ya. Udah, ini kayaknya kan batu udah lama banget. Ya, Mungkin betul. dari zaman masih penjajahan ya, Mister ya. Ya, mungkin Heeh. berabad-abad Iya, sebelum udah berabad-abad sebelum mungkin. zaman adanya kerajaan, batu ini memang sudah di sini. Mm-mm. Itu mukanya aja seperti orang ini ya, Jepang atau orang mana ya, Mister ya? Iya, sepertinya Iya, mirip orang Jepang. Kita iya. kita nggak tahu ya, ini orang Jepang kok bisa ada di sini, bagaimana? Mm-mm. Apakah mungkin ketika zaman penjajahan tentara Jepang membawa istrinya ke sini terus meninggal dimakamkan di situ, ataukah mungkin kita nggak tahu ya. Yang Iya. jelas yang saya tahu itu hanya penampakan wajah wanita Jepang ya. Mm-mm. Ini kenapa ada penampakan wajah di situ? Ini memang benar-benar dihuni oleh wanita tersebut. Tentunya bukan hanya dia ya. Jadi teman-teman, saya kasih sedikit trik ya atau tips buat kalian ketika memang tempat itu keramat atau enggak, kalian itu bisa melihat secara fisik ya teman-teman. Jika di tempat itu
menandakan ada suatu bentuk ya yang terbentuk secara alami dan bentuknya itu menyerupai orang, menyerupai hewan yang sangat seram, menyerupai wajah iblis ya, Mhm. itu memang benar-benar Ada dihuni. gitu? Iya, Oh, tapi kadang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ya, jadi perlu sesuatu ya, contohnya itu kamera. Jadi mata manusia kan bisa diilusi ya, bisa iya, ditipu ya, tapi mhm, kamera kan nggak bisa ditipu ya. Jadi iya, Mister. kalian bisa nge-record ya pakai kamera, nanti kalian lihat ada sesuatu yang janggal enggak. Ketika ada sesuatu yang janggal, di situ ada teman-teman Mmm, ya. Karena optik nggak bisa ditipu, mata manusia bisa ditipu. Gitu Mbak Isma. iya betul juga sih, Ya, Mister. contohnya ini dia. Ini tuh wajahnya itu bukan digambar ya, tapi ini terbentuk alami ya. Ini oleh Mhm, aliran air yang berlumut seperti itu dan membentuk wajah. Ya, jika manusia di situ nggak bisa melihat tentunya karena lihatnya itu hanya lumut, lumut gitu. iya Tapi ketika pakai nggak jelas kamera ya? di Mmm, record tentunya terlihat ya seperti ini. oh iya juga ya, Ya, Mister, ya? itu ini untuk manusia awam ya. Ini Mhm, memang benar-benar keramat ya. Ini kalau batunya mungkin ada gempa guling ke rumah ini, rumahnya bisa kepeng. aduh, ngeri juga ya, Mister, ya? Tapi Iya, itu tapi berani banget ya iya Mbak dia Isma, ini heeh, tapi rumahnya kok berani banget gitu ya, nggak takut gitu. iya dan bahkan di situ itu pemilik rumahnya ada kayak usaha juga di situ, Mister. Usaha ya. Mhm, Ini banyak sekali ini. Astagfirullah. ini I- menurut Mister yang lainnya ada apa lagi, Mister, di situ? Kalau yang saya lihat tadi ya, ketika ke atas, saya melihat kayak ada kaki. Waktu atas? Iya, iya. Mmm, Kayak kaki tapi kakinya gede banget melebihi. ting melebihi batunya atau gimana? Iya, betul. Masya Allah, Tadi kan ke atas itu saya melihat ada kaki, ya. mhm, Tadi kakinya itu di atas ya. Jadi mohon maaf ini teman-teman ya, saya angkat kaki saya ya. iya, Jadi batunya kan segede gini ya. mhm, Ini kakinya itu napak di atas. Jadi kakinya itu kayak raksasa gitu. Masya Allah. Mungkin itu juga salah satu penunggu di situ ya, Mister, ya? Mungkin. Mmm, Ini kan sempat viral. Yang Mbak Isma ketahui apa aja? yang saya tahu ya dari sosial media itu memang ada, kayak kakek-kakek yang memang jadi penghuni di situ, Mister. Kakek-kakek. Iya, ini kakek-kakek katanya itu memang tingginya itu melebihi dari batu ini, atau Oh, mungkin itu yang dimaksud sama Mister? mungkin bisa jadi. Soalnya saya hanya melihat kakinya. Wow, Masya Allah. Ini beneran ya, Mister, ya? Iya, jadi saya baru pertama kali melihat ya, Mhm, batu yang dikeramatkan memang keramat. Ya ini. mmm, Beda dengan yang di dekat jalan tol. Kalau di dekat iya, jalan tol itu saya nggak nggak ngelihat gitu. mhm, tapi ini lebih lebih jelas, lebih ngena gitu keramatnya Iya, ya, Mister, ya? ya ini bisa dilihat wajahnya juga sangat jelas bukan? Jelas banget sih, iya. Ini Wow, astagfirullahalazim. Ini sungguh batu yang ajaib ini. Ini himbauan ya teman-teman ya, jangan sampai kalian berbuat maksiat di dekat tempat ini ya. Entah mhm, itu pacaran, mungkin mungkin hanya pegang-pegangan tangan, pegang-pegang rambut, jangan sampai. atau mungkin jangan sampai mengotori tempat itu juga ya, Mister, Iya, ya? Minimal permisi dulu gitu iya, ya? permisi. Mhm, Mungkin ini kan di dalam batu ini ada gua ya, iya, Mister, ada ya? airnya ya. Heeh, Mungkin perlu dicek ya kandungan airnya itu ya. bersih atau enggak Siapa gitu tahu atau iya gimana? siapa tahu bisa bermanfaat ya. Iya Biasanya betul juga itu. iya, siapa tahu kayak air zam-zam kayak gitu kan Mhm. bisa bermanfaat. Ini sesuatu tempat yang lumayan ini. Lumayan menarik untuk dikunjungi ini. Wah, Mister, boleh tuh atur agendanya Mister untuk cek ke situ, Mister. Bisa bisa Deket bisa. lagi, Mister. Deket kan? Bisa deket Cianjur deket kok. Iya, bagian selatan tapi, Mister. Deket ini. Astagfirullah. Sungguh luar biasa ini ya. Keajaiban Tuhan ini Hmm, sesuatu hal yang wow gitu ya. iya, Mister. Tadi di Cianjur di desa mana Mbak Isma tuh enggak? Saya kurang paham, Mister. Saya soalnya agak sedikit lupa di desa mananya. Oh, Tapi kalau dicari tahu itu jelas ketemu, Mister. Soalnya batu itu memang di tempat itu udah sangat dikeramatkan dan batu Iyuh juga diambil dari nama desa yang di situ. Ini desa Iyuh yang artinya itu oh, kayaknya teduh kalau nggak salah. oh teduh. Iya, dari bahasa Indonesianya gitu. Oh maksudnya buat ini ya, neduh ya gitu ya. Iya mungkin, Mister. Nah ini yang saya takutkan, itu tadi di pinggir jalan kan. Iya,
Ya di pinggir jalan, ketika hujan, ada orang yang naik motor neduh di situ sama pacarnya, Waduh, terjadilah pegang-pegangan ya, seperti lagu yang viral itu, Mangku Purel hingga ke waduh. Gunung Semeru kayak gitu kan. Iya, Ini Mister. sempat viral juga. Mhm, Nah, jangan sampai terjadi di tempat itu ya. Nanti ya jangan takutnya sampai. itu kalian akan dibuntuti oleh sosok yang ada di situ, Mmm, ya. Yang saya lihat itu sosoknya itu seperti tidak main-main ya. Kamu jangan berbuat iya, salah, sikat aja gitu. langsung gitu ya. Wah, bahaya. Ini Iya, peringatan banget buat teman-teman semuanya yang di situ ya. iya. Biasanya itu dampaknya itu sakit. Wow, tuh. Kalau bisa menjaga lebih baik jangan, lebih baik dicegah ya, Mister, ya, Iya, sebelum kena akibatnya. iya. Terkecuali beda lagi jika kalian memang suami istri, Iya, ya. kalau itu sih Suami ya. istri neduh di situ mau apapun bebas, yang penting nggak ada orang lain, ya. Mhm. Karena pantangan buat suami istri itu ketika ada orang lain nggak boleh bermesraan. Kenapa itu, Mister? Ya memang nggak baik, nanti akan menimbulkan fitnah. Oh, Maksudnya gitu. itu kayak, ya contohnya kru kita yang bujang ya, Mhm. taruhlah Mbak Isma sudah menikah dengan Iya. cowoknya, Mhm. Mbak Isma bermesraan, yang bujang iri kan, Iya. ya jadi pikirannya nggak jelas ya gitu kan. Oh, gitu. Ya seperti itu, makanya kalau sudah menikah itu kebanyakan itu kayak orang biasa. Ya Mmm. jalan-jalan biasa, nggak gandengan. Tapi ketika pacaran gandengan, lengket lah, macam-macam nggak jelas kayak gitu. Iya, bener juga sih, Mister. Iya, Memang kayak gitu iya. kebanyakan kalau sekarang. Ini ngomong soal pacaran ya, Mbak Iya, Isma ya. Mister, kenapa tuh? Ini saya ada sebuah tempat ya, kebetulan sudah saya rangkum juga. Ya, nanti tolong tayangkan ya, kru ya. Ini tuh di Majalengka. Cocok buat pacaran? Ya, cocok banget. Bebas mau ngapain aja di Bebas? situ. Gratis, Mister? Gratis, ada kamarnya, Wow. ada ininya, ruangannya, ada Wow. rumahnya, banyak tinggal pilih. Biasanya tuh ya, Ya. Mister, anak-anak sekarang suka-suka itu tempatnya kayak gitu. Iya, Tapi, yang penting siap mental. wah, ini mah bukan sembarangan, Mister. Ini tempatnya apa sih, Mister? Ini tempatnya Heeh? namanya desanya lupa ya, nggak ngeh saya. Mhm. Tapi di kota Majalengka ini dikatakan sekarang itu desa mati. Desa mati? Iya, Maksud Mister seru pacaran di desa mati gitu? iya. Bentar, Itu rumahnya banyak, masih ada yang bagus dan kosong. tapi kan Ditinggalkan semua penduduknya. berarti di situ nggak ada yang menempati rumahnya? Ya ada paling cuma satu dua gitu. Oh, gitu, Mister. Bukannya kalau tempat kayak gitu jadi angker, Mister? Ya seperti itu, makanya tadi saya bilang yang penting siap Mental. mental. Wah, ini teman-teman. Ini coba-coba Mister lihat, Mister. Coba kru tolong tayangkan yang tadi saya rangkum. Ya, ini dia, desa mati. Pacaran di situ, wah saya nggak bisa bayangin. Iya, ini kosong semua. Wow. Itu padahal masih banyak banget ya, Mister ya? Ya namanya satu desa, terus rumahnya itu berdampingan, ya Mhm. seperti ini Mbak Isma. Wah, udah ada ini ya, banyak yang rusak ya, Mister. Ini Mm-mm. Mister tahu nggak ini kok kenapa bisa jadi ini ditinggalin gitu? Padahal tempatnya kelihatannya ada yang masih bagus. Ya ini sebenarnya bisanya ditinggal ya, ada yang masih bagus dan ada yang juga sebagian ditempati. Mhm. Ini terjadi karena ada pergerakan tanah. Oh, pergerakan Ya, tanah. jadi tanahnya itu bergerak ya, ada yang bangunan bangunan sampai miring gitu. Mhm. Jadi ada himbauan untuk pergi dari tempat ini. Ada relokasi gitu ya, Iya, Mister? relokasi dari tempat ini ke tempat yang lain gitu dan ya seperti ini. Jadi sepi seperti ini, tadinya ramai, aman Iya ya. dan juga tadi saya lihat di sini ada penampakan teman-teman ya di dekat pintu. Setelah kamera mendekat kayak segelitik langsung pergi. Ngilang langsung ya, Mister ya? Iya, ini juga ada alas kan, tuh ada bedak juga. Kemungkinan besar juga ada yang pacaran di situ. Wah, tapi bahaya, Mister. Ya bahaya, Jangan, paling kalau nggak kesurupan, kancet, duh, ya banyak lagi. ini Ya, ngeri teman-teman nih. kalau nggak kancet, yang wanita bisa juga nggak akan pernah punya anak. Gak akan pernah punya anak. Ya, nggak akan Kenapa pernah bisa punya seperti anak. itu, Mister? Ya karena ininya rahimnya itu disedot oleh sosok yang Sosok ada yang di di situ. situ? Ya ketika bermacam-macam di situ tentunya. Hmm, Ya, tentunya jangan sampai ada wanita yang di situ kondisi telanjang bulat ya. Nanti ya sosok jin akan masuk lewat ininya. iya jalur kewanitaan untuk menggerogoti
telurnya itu. Aduh, Ya ini bahayanya seperti ini. ya ini mah bahaya banget, Mister. Iya, tadinya ini tempat ramai Mbak Isma Mmm, dan nggak ada setannya Bu. Ketika ditinggali ya tentunya mana ada sih setan yang menyanyiakan tempat kosong, udah dibangun rumah tinggal iya masuk, juga sih. ya kan? Jelas, iya. Jelas banyak banget yang tertarik untuk kayak singgah di lokasi itu. Iya, makanya ketika rumah kosong orang bilang itu angker ya pasti angker. Iya ya. Ini yang dari tadi saya lihat juga iya, Mister. Aura mistisnya emang kenceng banget, Mister, di situ. Iya, ini yang penampakan dari atas bukit ya seperti ini. Mhm. Ini Ini. kayak hampir setiap rumah di situ itu ada penjaganya, kayak ada yang menghuni tempat itu ya, Iya, Mister? bahkan sebagian ada yang roboh, ini udah roboh. Mhm. Ya. Mungkin ini akibat itu ya, pergerakan tanah itu ya? Iya, betul akibat pergerakan tanah. Ini Ya ini rumah ini yang ini agak gelap ya teman-teman ya. Ini kita play ulang ya. Nah, ini kita pause. Ya ini rumah gelap banget ya. Ini penghuninya banyak lumayan banget itu, banyak. Mister. Itu Iya, di dalam situ banyak banget, Mister. iya. Saya Bahkan kayak satu keluarga itu berbondong-bondong datang ke rumah iya, itu. Mister. Ini saya udah lihat 4 lebih loh di situ loh, Mister. Iya. Waduh, ini bahaya banget sih. Ya ini kan terjadi karena fenomena alam ya. Iya, Juga mereka itu harus direlokasi ya, karena ini mhm. sudah ada bangunan, jadinya ya mau nggak mau ya memang ada penghuninya di situ. Berarti ini dari pemilik rumah udah nggak pernah ke situ ya? Ya nggak pernah, kan Mungkin takut, takut takut. kejadian itu terulang gitu Iya, ya, apalagi Mister? ketika musim hujan ya, Hujan? otomatis itu tanahnya itu akan makin bergerak. Wah, ini Karena bagian bawahnya itu basah, jadi akan lembek dan bergeser. Yang ditakutkan oleh warga setempat ya, dan bagian dari pemilik tanah tersebut takut mhm, seperti yang di Sulawesi, itu kenapa? likuifaksi yang gempa itu loh. Iya, Oh, yang nanti terbalik yang bawah ke atas, yang atas ke aduh, bawah itu kan. iya ngeri Ini yang juga ya. ditakutkan seperti itu. Mmm, Jadi sebelum ada korban jiwa, ya pemerintah setempat itu segera merelokasi warganya. mmm, Itu. Nah, sekarang jadi kampung horor ataupun kampung mati gitu, iya teman-teman. berarti semenjak saat itu di kampung itu dijuluki kampung mati Mhm. ya, Mister, Mbak ya? Isma, saya kasih tantangan untuk tinggal di sini selama 1 minggu. 1 minggu, Mister? Mhm. Mau nggak? Sendiri? Iya. Sendiri? Sendirilah, masa berdua? Enggak, maksudnya nggak ada yang nemenin dari kru gitu? Heeh. Nggak ada yang nemenin saya? Iya. Nggak ada, Mister, Mhm. saya sendirian, Mhm. solo camping gitu? Mhm. Waduh, Mau nggak? 1 minggu? Ya, saya kasih 10 juta. Aduh, naikin lagi, Mister. Soalnya ini bahaya banget loh, Mister. Ya Tapi udah, 20 juta. gimana ya? Aduh, 1 minggu di situ. 1 minggu di situ Ya, nggak saya boleh keluar dari desa itu sebelum 1 minggu. Kalau keluar, ya dianggap gagal. di situ ada listriknya nggak itu? Nggak ada. Waduh, gimana saya butuh penerangan juga kan, Mister. Nggak mungkin cuma pakai alat yang biasa buat saya camping. 1 minggu lagi. Ditambah lagi di situ udah jarang banget ada orang. Nggak ada listrik, gelap banget. Saya lihat di video aja udah serem kayak gini, Mister. Ya mau nggak 20 juta 1 minggu di situ? Paling nanti ada temennya Mbak Isma, paling ada 2 orang pasangan yang ke situ malam-malam, ya mau itu gitu. Waduh, Nanti Mbak Isma menyaksikannya. wah, saya nggak mau deh, Mister deh. Ini kalau satu atau dua orang, saya masih berani, Mister. Tapi yang saya takutin itu ada orang yang datang ke situ itu lebih dari 5 orang atau bahkan sampai 10 orang. Kan saya nggak bisa ngatasin, Mister. Bahaya banget itu. Apalagi saya cewek lagi, Mister. Ya juga sih. Iya, saya nggak mau deh, Mister. Apalagi kalau terdengar kabar Mbak Isma, los Aduh, bermalam di situ selama 1 minggu, pastinya ada yang curi-curi. wah, nauzubillah, jangan kayak gitu deh, Mister. Ya udah ini ditolak nih 20 juta 1 minggu nih. Saya tolak, Mister. Wah, Saya ditolak teman-teman. saya cari aman aja deh, Mister deh. Saya nggak Wah, mau nanti di situ taruhannya nyawa saya juga loh, Mister. Saya nggak mau. wah. Ya udah 25 juta. Ah, ini Mister, gimana kalau sama Mister aja, sama kru juga? Ya nggak asik, ini namanya bukan tantangan dong. Mbak Isma, saya Aduh, kasih handphone, saya kasih HT buat konfirmasi jika ada sesuatu, kabarin kita gitu.
Tapi ketika nggak sampai 1 minggu, Mbak Isma gagal, ya udah hangus. Aduh, kayaknya saya tetap nggak mau deh, Mister deh. Ditolak ya lah. Ya saya cari Kayak aman. gini ditolak teman-teman ya. Saya cari aman. Mungkin kalau saya datang ke situ untuk cek saya berani, tapi untuk tinggal di situ saya belum berani, Mister. Mental saya belum kuat. Nggak kuat ini teman-teman. Iya. Ya udah kalau gitu uangnya saya masukin kantong lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang mau, Mister. Ada yang mau, orang cowok semua, penakut semua. Mereka ditantang sama Mbak Isma, Iya. diajak ke kuburan malam-malam, gak ada yang berani. Mbak Isma berani, mereka nggak berani. Iya juga sih, Mister. Ya kan kru yang di sini penakut semua. Iya, nggak kayak kru malam ya. Kru Iya. malam itu udah, wah, mantap, udah kuat. Iya. Ya udah mungkin ini sampai di sini aja dulu ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Iya, sayangnya ini teman-teman Mbak Isma menolak ya, menolak tawaran dari saya. 25 juta ditolak untuk bermalam di kota ataupun Mati. desa mati tersebut ya. Ya, ini saya sampai di sini dulu Mr. X dan Saya Isma. kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.